warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah kita kembali bisa duduk bersama di taklim subuh ini. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan ya. Amin. Yang kurang sehat kita doakan selalu supaya mereka segera disembuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Utamanya Ustadz Ashari dan keluarga yang sedang terkena wabah ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Ashari dan keluarganya segera Allah sembuhkan dari wabah corona ini. Dan kita pun juga tetap menjaga prokes dan 5M. Sekarang 5M ya, udah nggak 3M lagi. 5M. Masya Allah, Jakarta merah. Bandung nggak buka. Iya, lockdown semuanya. Ya. Ya. Baik, kita pagi ini kembali akan menimba ilmu bersama lagi bersama Ustadz Solihin, yang mana beliau pagi ini akan melanjutkan membahas kitab As-Silah Bayaniyah, terakhir di bahasan nomor 136. Berarti kita hari ini di 137 ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lagi agor nih. Kayak anak lagi banyak minum Ustaz. Banyak minum. Ini puber kelima nih saya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang kajian kita di nomor 136. Kemarin masih lanjutan ya? Enggak, kemarin 135. 136, betul Ustaz. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala ma'luhur ma'atinggi maha Allah fi suratil A'raf dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Wa idh dan ingatlah ketika nataqna kami angkat al-jabala bukit itu. Orang Arab mengatakan bukit ya jabal, gunung ya jabal. Wa idh dan ingatlah ketika natakna kami angkat al-jabala bukit itu atau satu bukit. Fauqahum di atas mereka. Dalam bahasa Arab itu ya, ada ala itu di atas. Ada fauqa juga di atas. Gitu ya. Nah, jadi kalau ala itu on ya. Fauqa itu off ya. Ya di atas. Jadi itu bedanya dalam bahasa Inggris ya. Dua-duanya artinya di atas. Ya, kalau ala nempel, kalau fauqa nggak nempel di atas. Maka dipakai kata fauqa. Ka'annahu seolah-olah bukit itu adalah dhullatun awan. Seolah-olah awan yang menaungi mereka.
Wa dhannu, dan mereka mengira, mereka menyangka annahu, bahwa gunung itu waqi'un, akan menimpa bihim, mereka. Itu bahasa kitanya tuh ya. Akan menimpa kepada mereka. Untuk urusan apa sih ya? Sampai gunung, sampai bukit diangkat di atas kepala mereka itu. Allah ini maunya apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 171. Tentu ini cuma potongan ayat aja ya. Karena terusannya mengatakan khudhu ma atainakum. Ambillah atau peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ya. Pegang tuh Taurat. Biquwatin, dengan kuat-kuat. Peganglah teguh-teguh tuh Taurat. Wadhkuru, dan pelajarilah. Ingatlah, amalkanlah ma fihi, apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa harus demikian? Karena memang tabiatnya Israel ini adalah bangsa yang enggan melakukan perjanjian. Mau melakukan perjanjian mereka enggan. Jadi harus diancam. Atau kalau sudah teken perjanjian, mereka itu tabiatnya tidak ingin memenuhi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Ya, jadi maka pantas kalau Allah, dan ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa memperlakukan orang itu sesuai dengan sifatnya. Kalau sikapnya keras, ya harus dengan yang keras. Begitu juga cara mendidik anak-anak. Ada anak-anak yang kalau tidak dimarahin tidak mengerti. Ya, kalau kita diamkan saja berbahaya untuk urusan pemahaman akhlak dia. Ya, jadi harus kita marahin. Itulah makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu li 'asharah. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat mulai dari umur 7 tahun. Nah, kalau sudah umur 10 tahun masih harus disuruh, boleh itu dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Gitu. Ya, kenapa? Ini tandanya anak ini harus dikasih pelajaran yang lebih yang bisa membuat dia jerah. Nah, macam ini nih orang Yahudi nih, orang-orang Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, limadza qala waqi'un bihim? Kenapa itu ya? Lafadznya itu waqi'un bihim. Kenapa pakainya bi yang artinya dengan? Kenapa bukan pakai ala yang artinya di atas? Kenapa tidak mengatakan waqi'un alaihim? Ya. Menimpa di atas mereka. Menimpa mereka, menimpa dari atas. Tuh. Bapak Ibu tahu jawabannya tak terduga. Ya. Jawabannya sangat tidak terduga. Apa katanya? Sesungguhnya makna waqa'a bihi, yang ayat itu mengatakan waqa'un bihim, ghairu makna waqa'a alaihi. Berbeda dengan makna waqa'a alaihi. Karena waqa'a alaihi artinya adalah saqata alaihi. Ya, jatuh di atas mereka. Artinya waqa'a alaihi itu jatuh di atas mereka. Sedangkan waqa'a bihi
ini kalimat ini hanya dilakukan, hanya disematkan untuk perang. Jadi kalau waqa'a bihim atau auqa'a bihim ini untuk kalimat perang. Apa maksudnya itu? Maksudnya mereka mengira bahwa gunung itu akan menghajar mereka dengan hajaran yang sangat hebat sekali. Ya, dengan penghajaran, dengan penimpaan yang luar biasa. Seolah-olah gunung itu hendak memerangi mereka. Seolah gunung itu adalah musuh mereka yang siap menghajar mereka. Seolah-olah gunung itu mau memerangi mereka. Nah, itu dia. Jadi makna annahum dhannu. Jadi maknanya adalah mereka meyakini. Bukan sekedar mengira, karena dhanna di sini artinya meyakini. Mereka yakin sekali ini gunung ini atau bukit ini akan menimpa mereka sebagai musuh yang memerangi mereka. Gunung yang memerangi mereka dengan habis-habisan. Nah, itu makanya kata waqa'um bihim, karena natakna itu kan artinya qala'a, itu artinya mencoplok. Itu qala'a itu. Mencabut. Jadi gunung itu dicabut, terus Allah katakan, pegang tuh Taurat. Ya, amalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, aku timpakan. Dan gunung itu bergoyang-goyang seperti itu, seolah-olah siap untuk menghajar mereka. Nah, jadi dipakai kata waqa'a bihi atau waqa'un bihim. Ini serasi dengan kata nataqa. Jadi kalau waqa'a alaihi saja itu seperti biasa, tapi kalau waqa'a bihi itu memperlihatkan keadaan yang sangat menyeramkan sekali. Seperti menyeramkannya bagaimana gunung itu dicabut. Ya. Ya. Jadi dicabutnya itu atau tercabutnya gunung di atas kepala mereka yang bergoyang-goyang siap dibantingkan kepada mereka. Ya. Itu sangat, maksud saya begini ya. Dan yang dipakai juga bukan kata qola'a, ya, yang dipakai kata nataqo. Ya. Memang biasanya kalau untuk sesuatu yang ada bunyi yang keras itu biasanya ya huruf qaf di akhir ini memberikan musik tersendiri atau memberikan memberikan pengaruh pendengaran tersendiri. Jadi gunung itu dicabut dengan suara yang sangat keras sekali. Ya seperti perang, bagaimana ada tembakan-tembakan itu, suaranya seperti apa. Itu maka dipakai kata nataqo. Dan itu makanya yang cocok itu bukan waqa'a alaihi, tapi waqa'a bihi. Annahu waqi'un bihim, bahwa itu hendak menyerang mereka dengan luar biasa. Ya kita bayangkan seperti apa itu suaranya gunung dicabut. Ya. Meletus saja sampai seperti apa suaranya. Ini dicabut. Ya kita nggak bisa bayangkan. Ya. Itu ya. Terus jadi makna nataqonya sendiri ya. Makna nataqonya sendiri. Itu kan natakna kan, makna nataqonya sendiri adalah
mencabut dengan keras dengan menimbulkan suara yang sangat keras juga. Ya iyalah, ya pasti sangat keras suaranya. Dicabut begitu. Itu ya. Terus mengangkatnya ke arah yang tinggi untuk dilemparkan. Kalau pelor dilemparkan kecil aja, ini gunung dilemparkan kayak apa ini? Ya. Maka cocoknya untuk kata natakna adalah kata waqa'a bihim. Karena situasinya persis seperti situasi peperangan. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel saat dimintai oleh Allah untuk memegang apa yang Allah turunkan kepada mereka. Mengamalkan, memahami, mengamalkan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu At-Taurat. Jadi kata waqa'a bihi-nya itu sudah pas ya. Sangat serasi sekali. Ya, dengan disematkan kata waqa'a bihim itu mengilustrasikan kepada kita rasa ketakutan mereka yang luar biasa, di mana mereka tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk menghadapi situasi sepertinya mereka hendak diserang oleh pasukan-pasukan yang senjatanya itu adalah gunung. Gunung yang siap dilemparkan kepada mereka. Dengan suara yang lebih bergemuruh. Ya, dibanding tembakan-tembakan meriam-meriam. Dan seterusnya. Itu ya, tergambarkannya seperti itu apabila kita memahami maknanya. Itu yang ditanyakan dan sampai di situ jawabannya. Bentar, saya izin dulu.
Silakan dibuka pertanyaan Bu Nini. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya terkait dengan bahasan nomor 136 sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, asbabun nuzul ayat ini apa sehingga ancaman mengerikan ini dikeluarkan gitu? Ini sehubungan apakah sesuatu peristiwa terhadap Nabi Musa dengan kaumnya atau bagaimana? Terima kasih. Ini kan berkisah tentang ini ya, berkisah tentang keadaan mereka saat dimintai perjanjian, ya, dimintai janji untuk taat kepada Allah, kepada Taurat. Ya, jadi itu kejadiannya sudah lewat. Jadi kalau asbabun nuzul itu kejadian langsung turun ayatnya gitu. Ya. Jadi kejadiannya zaman Nabi Musa, Quran belum turun. Itu ya. Jadi menurut saya sih tidak ada asbabun nuzulnya yang seperti ini. Tapi coba saya lihat ya, saya cari. Ya. Tidak ada asbabun nuzulnya ini, Bu. Jadi ini berkisah tentang bagaimana malaikat itu Allah perintahkan untuk mengangkat gunung. Ya, diangkat di atas kepala mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk mau memegang Taurat, mau mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. Dan mereka serasa ketakutan sekali, ya, untuk mengatakan tidak. Nah, biasanya mereka dikatakan taatilah, dengarkanlah, taatilah. Mereka katakan saya dengar tapi saya tidak akan taat. Gitu. Ya, Ibu lihat saja yang kemarin itu Hamas begitu semangatnya, ya, merayakan kemenangan karena mereka siap, orang-orang Israel itu siap untuk menghentikan serangan-serangannya, ya, tanpa syarat siap untuk menarik tentara-tentaranya dari Al-Quds. Tapi sekarang apa yang terjadi? Masih saja mereka berkuasa, ya, masih belum ditinggalkan, malah masih bikin hal-hal yang mereka maunya melanggar. Itu ya, jadi tidak dijumpa asbabun nuzulnya ini. Berarti ini peringatan Pak Ustadz. Iya, ini pelajaran. Nah, ini Al-Quran kan isinya kan pelajaran. Kasih pelajaran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang Yahudi Madinah agar mereka jangan seperti nenek moyang mereka yang apa istilahnya ya, terlalu keras untuk tidak mau taat. Ya kan namanya sejarah. Jadi ini macam kalau kita ya sosiologi, psikologi masyarakat, ya ini itu tuh isinya tuh Al-Quran. Ini sejarah ini. Ya, syukran Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wabarakatuh.
dalam penggunaan kata fauqa itu, apakah untuk mengangkat suatu yang besar? Dan penggunaan fauqa ini dalam Al-Quran ini, apakah hanya ada di surat Al-A'raf ayat 171 atau di surat lainnya, Pak Ustaz? Nah, fauqa itu kalau dalam bahasa Inggrisnya buff ya. Jadi kalau dia di atas tapi nganggang gitu. Nggak nempel fauqa. Untuk yang besar, untuk yang kecil sama aja. Ya, jadi kalau misalnya saya katakan misalnya ya, wada'tu kitabi 'alal maktab. Saya letakkan buku di atas meja tulis, di atas meja. Nggak boleh saya mengatakan fauqal maktab. Kenapa? Karena dia nyentuh. Tapi kalau fauqa kan tidak nyentuh. Gitu. Jadi mesti pakai ala. Nah, fauqa itu untuk sesuatu yang berada di atas dan tidak bersentuhan. Itu fauqa. Misalnya saya lihat ada awan di atas saya. Ya. Jadi ra'aitu as-sahaba fawqi atau fawqa ra'si. Begitu. Ya, untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil sama aja. Kata fawqa itu ya. Terus apakah fawqa hanya di sini saja? Enggak, banyak ya. Kita cek ya. Kata fawqa ada di 42. Di 42 ayat. Ya, jadi itu ada di surah Al-Baqarah ayat 26, 63, 93, 212. Terus di Ali Imran dan seterusnya. Ada banyak ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini waktunya panjang. Afwan. Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Satu lagi. Iya, masih ada waktu banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelum diteruskan Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya masih samar penangkapan ya kejadiannya. Pertama, Astagfirullahaladzim. tapi itu kucing terjun dari atas. Aduh ya Allah. Kucing pengen keluar itu, pintu tertutup. Ya Allah, sampai kaget. Gak apa-apa tapi kucingnya. Nggak apa-apa. Dia jatuh di sini di kardus. Aku kena ke Ustadz ya. Kasihan. Biarin aja, jangan dikejar, biarin. Dianya ketakutan. Kucing kampung. Ya, silakan. Pertama, kalau saya lihat terjemahannya itu kan Allah berfirman kepada mereka ya. Berarti ini ada bukan Allah berfirman kepada mereka, bukan. Oh, di sini firmankan dan kami firmankan kepada mereka dalam kurung dalam di dalam Al-Qur'an akar kata. Ininya bagaimana saya harus katakan ya? Ayatnya kan wa idna taqnal jabal. Ya, firmannya diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata natakna ini, ya difahami dulu sebentar ya, supaya tidak keliru. Ini ayat Al-A'raf ayat 171. Ini Allah turunkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang apa ini ayat ini? Tentang keadaan orang-orang Yahudi atau Israel saat
dimintai taat dan setia terhadap Taurat. Ya, di mana prosesinya itu dengan gunung diangkat, tentu dengan suara yang bergemuruh di atas kepala mereka. Lalu Allah katakan kepada mereka, ini berita aja, berita. Nah, Allah katakan kepada mereka itu, kalau ditafsir ya bukan Allah langsung yang yang mencabutnya, malaikat yang mencabutnya. Misalnya Allah, saya cabut roh mereka, roh manusia, yang mencabut malaikat, Allah perintahkan malaikat. Begitu ya Bu ya. Nah, yang kata pegang teguhlah apa yang telah kami berikan itu pembicaraan waktu prosesi atau sebelum prosesi itu Pak Ustaz? Waktu prosesi. Yang bicara Allah langsung yang berfirman pada saat itu atau bagaimana? Kayak ini aja lah, seperti ini ya. Presiden Jokowi membangun tol laut atau membangun tol, membangun jalan raya. Ya dia mah cuma nyuruh doang kan. Begitu gak? Ya, cuma nyuruh saja. Itu sih yang saya pahami ya, karena saya melihat tafsir. Ini surah Al-A'raf ayat 171. Ayat 171. Nah, cek ya. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Ya, tentu. Namanya ini, kalau kita lihat nih sekarang tafsir ya, di Ibnu Katsir. Ini dia nih tafsirnya ya. Ya, tafsirnya. Dari Ibnu Abbas qauluhu wa idh nataqna al-jabala fawqahum yaqulu rafa'na. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kami angkat ke arah yang tinggi. Itu sama dengan wa rafa'na fawqahum at-tura, dan kami angkat di atas mereka at-tur, bukit Tur. Maka diterjemahkannya bukit, bukan gunung ya. Bimitsaqihim, dengan perjanjian mereka. Terus Ibnu Abbas mengatakan rafa'athul malaikatu, lihat. Meskipun Allah yang mengatakan wa idz nataqna, kami angkat, tapi siapa yang angkat itu? Al malaikah. Fawqa ru'usim, di atas kepala mereka. Begitu ya. Allah perintahkan malaikat. Nah, yang disampaikan oleh malaikat adalah apa yang Allah katakan. Khudhu ma atainakum biquwwati washkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, kalau kita lihat di tafsir gitu ya. Jadi meskipun Allah mengatakan dan ingatlah ketika kami angkat di atas mereka bukit Tur itu. Ya, tapi yang angkat siapa? Malaikat. Nah, itu satu pendapat ya. Satu pendapat namanya tafsir. Ya. Ini tafsir dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Terus ada lagi.
ini ya, ada wa akhadhal alwaha ba'da ma sakata anhu al-khatab. Ya, barulah mereka ini dari Ibnu Abbas juga ya. Ia mengatakan thumma sara bihim Musa alaihissalam mutawajjihan nahwal ardil muqaddasah. Kemudian Musa memimpin Bani Israel menuju ke bumi yang disucikan, ardul muqaddasah. Dan mengambil lauh, mengambil papan-papan yang bertuliskan Taurat. Ya, setelah Musa tidak lagi marah kepada mereka. Fa'amarum fa'amarahum billadhi amarahu Allah Ta'ala bi. Lalu Musa perintahkan kepada mereka seperti apa yang Allah perintahkan. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai Bani Israel. Fathaqulat alaihim. Lalu mereka merasa berkeberatan. Ya. Wa abau ay yaqrabuha. Dan mereka tidak mau mendekati papan-papan yang bertuliskan Taurat saja mereka tidak mau. Hatta yantaqillaha. Hatta yantaqallahu al-jabal. Sampai akhirnya Allah mengangkat gunung. Fauqahum, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, seolah-olah gunung itu adalah dhullah, adalah awan. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, rafa'athul malaikatu, yang mengangkat adalah malaikat, fauqur usim, di atas kepala mereka. Allah wakilkan saja. Allah tugaskan saja itu kepada malaikat. Itu makanya orang-orang Israel paling tidak suka dengan malaikat. Paling tidak suka, terutama malaikat Jibril. Ya, karena yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril alaihissalam. Oke, terus waqala Sunaid bin Dawud dalam tafsirnya dari Hajjaj bin Muhammad dari Abu Bakar bin Abdullah, yang mengatakan hadza kitabun ataqbalunahu bima fi. Ya, apakah kalian menerima apa saja yang ada di dalam kitab itu? Fa inna fihi bayana ma uhilla lakum ma hurrima alaikum. Ya, di dalam kitab ini ada penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang dihalalkan buat kalian, mana yang diharamkan. Wa ma amarukum wa ma nahakum, dan apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa yang kalian dilarang. Lalu mereka mengatakan banyak hal. Namanya orang Yahudi ya. Coba sebarkan kepada kita apa saja isinya. Bagi kepada kita apa isinya. Kalau isinya cuma kewajiban saja, itu mudah. Ya. Kalau fa'inkanat faraiduha yasira, kalau kewajibannya itu sedikit, kalau hukuman-hukumannya itu ringan, kita akan terima. Qala iqbaluha bima fiha. Ya. Terimalah semua yang ada di dalamnya. Mau sedikit, mau banyak, terimalah. Mereka mengatakan, enggak, saya tidak mau terima Taurat itu. Sampai kita mengetahui apa yang ada di dalam Taurat itu. Bagaimana hukuman-hukumannya, ya, beban-bebannya seperti apa. Lalu mereka bolak-balik kepada Musa, ya, mengusulkan agar beban seperti ini tidak diberikan kepada mereka. Lalu Allah fa'auhallahu ilal jabali. Lihat nih, lalu Allah wahyukan kepada gunung. Fanqala'a fartafa'a fis sama.
Lalu gunung itu mencabut dirinya dan dia mengarah ke atas mereka. Ya, sehingga ketika dia berada di atas kepala mereka, Musa mengatakan, "Ala tarawna ma yaqulu Rabbi azza wa jalla." Apakah kalian tidak melihat apa yang dikatakan oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala? La illam taqbalu at-taurata bima fiha la armiyannakum bihadzal jabal. Ya. Kalau kalian tidak mau menerima Taurat dengan segala isinya, niscaya kami benar-benar akan lemparkan gunung ini ke atas kalian. Lihat tuh. Ini namanya riwayat ya. Ya ini ya. Jadi yang kedua ini menarik ya. Yang penafsiran kedua nih. Jadi Allah perintahkan kepada gunung untuk mencabut dirinya, ya, mengangkat dirinya ke atas kepala mereka. Nah, Musa ada di situ. Musa ngomong, lihat tuh. Gara-gara kalian banyak omong untuk menerima Taurat, Allah cabut gunung itu ke atas kalian. Terima saja apa yang ada di atas, apa yang ada di dalam Taurat itu. Itu ya. Tapi yang dikatakan oleh Musa adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dalam kondisi seperti perang begitu masih aja ngelawan ya Pak Ustadz ya. Maaf Pak Ustadz, belum sepenuhnya paham saya. Jadi sudah kejadian sudah terangkat gunung itu. Terus apa jawaban mereka? Kemudian terjadi nggak itu gunung menimpa? Nggak terjadi. Tidak terjadi. Jadi dikembalikan. Nggak mungkin mereka mengatakan, saya tidak mau, nggak mungkin. Ya, mereka mengatakan, sami'na. Ya, kami dengar. Ya, tapi apakah wa ata'na? Enggak. Hati mereka mengatakan, iya, hati mereka mengatakan, iya siap, kita laksanakan. Hati mereka mengatakan, kita tidak siap. Itu yang disebut sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami membangkang. Tapi Allah Maha tahu isi hati mereka. Ya, Allah tahu, tapi kan hukum itu berlaku untuk yang terlihat. Yang terlihat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, nahnu nahkumu bidzahir. Ya, kami menghukumi yang tampak. Dan Allah mengajarkannya juga seperti itu. Wallahu yatawallas sarair. Nah, untuk yang ada di hati itu urusan Allah. Maka Rasulullah SAW katakan, apabila saya memutuskan hukum dan hukum itu buat kemenangan buat orang yang bersangkutan, padahal bukan milik dia, semestinya dia tidak dimenangkan karena bukan hak dia, maka ketahuilah bahwa aku telah memberinya potongan dari api neraka. Nah, terkadang orang lebih pandai berurusan hukum, padahal bukan hak dia. Sudah disiapkan pasal-pasalnya untuk menjerat, untuk dia bisa menang. Ya, padahal dia bukan pihak yang menang, bukan pihak yang benar. Dan betapa banyaknya itu. Ya, tapi memang itu ya, kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang tidak tampak. Dan ini adalah hukum antar manusia. Dan itu yang Allah ajarkan. Jadi kalau ditarik benang merahnya ke kehidupan sekarang, ini iya. Jadi seperti tadi sudah dicontohkan dalam lingkup kecil, yaitu kalau kita memberi pelajaran pada anak-anak kecil untuk sholat, itu ada ancaman berarti. Ya iyalah. Kalau didiamkan saja anak nggak ngerti, anak kan pengennya main terus. Ya, biasanya anak-anak tuh ya yang rajin siap.
Nanti kita beli kebab nanti malam. Anak suka. Ya, itu namanya memberikan kabar gembira. Ya, yang rajin, oke. Rajin dikasih kebabnya yang gedean, yang gak rajin yang kecil. Demikian juga kalau untuk ke hal perihal yang lebih besar, wawasan yang lebih besar gitu. Iya. Pada pemerintah gitu. Iya. Itulah pendidikan ya. Pendidikan itu ya, hukum itu ya semakin semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar pekerjaannya, semakin besar pula bayarannya. Oh, haji ini, waduh, haji itu jihad luar biasa, jihad fisik, jihad harta itu haji. Ya, maka Allah katakan nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Kenapa? Saking besarnya itu kerjaan itu. Allah menghargainya luar biasa. Ya. Sampai Allah katakan tidak ada pahalanya, kecuali surganya. Ya, semakin besar perbuatan, semakin besar pula bayarannya. Ya, semakin besar perbuatan maksiat itu, semakin besar pula dosanya. Ya, ada ya, Rasul SAW katakan, kalian bergaul dengan istri kalian itu Allah kasih pahala besar. Ya. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan kenikmatan, dapat pahala juga kah? Lalu Rasul SAW katakan, bukankah kalau kalian berzina, kalian berdosa? Artinya besaran pahalanya bergaul dengan istri itu sebanding dengan besarnya dosa apabila dia berzina. Begitu ya. Jadi kalau sama anak-anak ya yang setimpal dengan anak-anak. Kita kasih penghargaan, kita kasih hukuman ya sesuai dengan tingkat anak-anak. Jangan anak salah sedikit tapi hukumannya besar sekali. Itu nggak adil, nggak benar. Anak ini juga punya jiwa, punya hati. Ya, terkadang orang keterlaluan sama anaknya. Anak salah sedikit dipukul sampai bilur, sampai berdarah. Bayi nangis di ayun sampai bayi itu terlempar sampai mati. Ya, nggak punya perasaan. Ada kan berita seperti itu. Ya, ada seorang istri, suaminya datang dari sawah. Tolong beliin rokok gitu. Istrinya bilang, sebentar ya Mas, sholat dulu. Saya bunuh nih kamu. Jadi dia sholat, dia maksa sholat maghrib gitu. Begitu salam, dia lihat suaminya bawa golok, dia lari. Dikejar sampai kebun, dibunuh. Ya Allah. Dibunuh, ini kejadian benar ini. Sama istrinya kok bisa seperti itu. Dibunuh terus dia lari, terus naik ke tiang listrik itu, terus dia bunuh diri, pegang tiang listrik itu. Pegang kabel-kabel itu. Mati dia. Sudah bunuh diri itu. Ya. Al-Quran yang ngajarin kita benar, setimpal. Apa saja setimpal. Jadi kalau perbuatan baik, di 10 kali lipatkan minimal itu harganya. Tapi kalau perbuatan yang buruk, ya setimpal saja. Ya. Orang ya kalau maunya hukuman itu kasar, itu memperlihatkan jiwa dia yang kasar. Makanya orang Arab mengatakan, wallabibu bil isyarati yafham. Orang kalau hatinya dalam, hatinya itu lembut, ya, akalnya cerdas, itu dengan isyarat saja paham. Tapi wal jahilu bidzarbi la yanzajir. Orang yang jahil, orang yang bodoh, dipukul juga tidak gerak dia. Dipukul saja dia tidak takut. Di demo-demo saja jalan aja itu. Itu kebodohan itu. Tidak direspon sama sekali. Ya.
Sekalinya respon cuma sandiwara saja. Sekalinya respon, wah ini bisa diperbaiki apa segala. Itu ngomongnya saja di balik itu dia sudah perintah itu. Untuk orang-orang yang vokal itu diapain. Ya. Sandiwara seperti itu terlalu mudah untuk dibaca. Ya, jadi akhirnya kalau kita bicara tentang negara, tentang pemerintah ke politik yang memang seperti kebanyakan orang mengatakan kotor. Ya, Zainuddin MZ mengatakan saya keluar dari politik. Ya, dulu saya usung politik karena tuntutan umat. Sekarang saya keluar dari politik karena aturan-aturannya adalah aturan-aturan Yahudi, kata dia. Ya kotor. Kotor. Kemana-mana orang-orang DPR, ke kantor-kantor, ya ke Pupuk Kujang, wah presentasi 15 menit, minta sekian ratus juta, alasannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya Pupuk Kujang kasih saja, tapi mereka mangkel gitu. Enggak tahu ya ini manusia. Ada saja cara untuk tadi. Gitu. Sedikit lagi ya Pak Ustadz ya, boleh ya. Ibu. Jadi gini, kalau jadi kan tadi itu angkat di gunung terangkat itu ancaman. Nah, kalau misalnya dalam suatu misalnya nih ada peraturan akademika, peraturan pelanggaran akademika itu kan ada peraturannya, ada ancamannya, ada sanksinya. Apakah semua sivitas akademika itu harus tahu peraturan itu, harus disosialisasikan peraturan itu sehingga tahu mereka ancamannya, sanksinya apa? Apakah harus disosialisasikan jadi? Ya kan ada ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sebelum hukum itu diterima oleh masyarakat. Sebelum mereka mengetahui hukum-hukum dan akibat-akibatnya yang disampaikan oleh Rasul. Jadi masyarakat yang Rasul tidak sampai kepada mereka tidak berlaku hukum-hukum Allah. Ya, hukuman-hukuman itu tidak berlaku. Yang mau menikah dengan 1000 perempuan, ya belum ada dakwah di situ, tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum-hukum belum sampai kepada mereka. Nah, hukuman itu diberikan ketika masyarakat, ketika peringatan sudah sampai. Kalau peringatan belum sampai, nggak terkena hukum. Gitu. Nah, para sivitas akademika ada ADART dan seterusnya. Tapi kalau mereka tidak tahu atau lembaga pendidikan itu tidak mensosialisasikannya, sebaiknya hukum-hukum itu tidak berlaku aja. Untuk apa dibikin hukum tapi tidak disosialisasikan? Harus disosialisasikan ya supaya ketika diterapkan dan ada yang melanggar mengerti bahwa dirinya berhak untuk menerima hukuman. Dan itulah yang disebut keadilan. Saya kira itu, Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Silakan yang lainnya. Ucup kok pulang sendirian? Hah? Ada karyawan saja. Baik, kalau tidak ada ditutup Bu Nini, lumayan. Iya. Kalau masih ada waktu boleh tanya. Masih sampai jam 12. Saya mau yang lain Ustadz. Karena saya silakan. nunggu
pada tema ini. Ini saya ya tetap aja karena kebodohan Ustaz. Mengenai ijtihad Ustaz. Kita kan sangat terkenal riwayat mengenai Mu'adz bin Jabal itu berijtihad pada waktu beliau diperintahkan ke Yaman. Nah, pertanyaan saya masalah ijtihad itu, ada tidak syarat-syarat, tentunya syarat orang harus, yang maksudnya agama secara total lah begitu Ustaz. Tapi sampai batas mana orang boleh berijtihad? Apakah ijtihad itu bisa dilakukan oleh perorangan atau oleh satu institusi misalnya? Misalnya kalau barangkali ini, kalau tidak salah, kalau salah, misalnya hanya MUI kalau di Indonesia, atau barangkali di Mesir Al-Azhar, atau barangkali di Saudi Arabia, ya pemerintah Saudi Arabia lah. Gitu. Nah, dan kemudian apakah ijtihad itu berlaku secara total? Artinya kalau sudah ada satu ijtihad ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, katakanlah satu hal yang hal tersebut bisa terjadi juga di Indonesia, maka kita wajib juga pemerintah Indonesia juga wajib mentaati apa yang telah ditetapkan ijtihad mengenai ijtihad tersebut oleh pemerintah Saudi Arabia atau sebaliknya begitu. Terus yang kedua itu adalah masalah ini bukan ijtihad, tapi di bawah ijtihad itu adalah apa Ustaz itu? Kadang-kadang tuh lupa. Satu saja Ustaz dulu. Nanti kalau ingat saya tambahkan Ustaz. Penyakit orang tua Ustaz itu. Kalau itu ikut-ikutan saya suka lupa. Kalau saya beda Pak Ustaz. Kalau saya sih dulu tidak tahu, sekarang lupa. Tidak tahu dan lupa. Satu saja itu Ustaz dulu sementara. Jadi begini, untuk urusan ijtihad itu ya, saya mau kasih gambar ya. Bapak Ibu, ijtihad ini ya, ijtihad. Ya, ijtihad itu ada syaratnya. Ya. Ya, syarat-syaratnya apa aja? Ijtihad itu ada macam-macamnya. Oke ya. Terus ada kaedah-kaedahnya. Ada kaedah-kaedahnya. Nah, Bapak nih bertanya satu, ini nih ya jawabannya nih 3 nih. Ya. Jadi ijtihad itu ada syaratnya. Tidak semua orang bisa ijtihad. Ya. Banyak ulama berbicara tentang ijtihad panjang-panjang sekali. Ya. Nah, singkat ceritanya ya ijtihad itu pertama tidak semua orang bisa ijtihad. Jadi ada syaratnya. Syarat pertama jelas ya adalah Islam. Karena mau ijtihad dalam hukum Islam kan orang kafir nggak usah ijtihad, ente nggak ngerti. Ya. Syarat pertama adalah Islam. Terus yang kedua cerdas. Ya. Jelas kan? Kalau nggak cerdas bagaimana dia ijtihad? Yang ketiga baligh. Masih kecil ijtihad apaan? Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu pemberitaannya atau kesaksiannya tidak bisa dipegang dalam sebuah pengadilan. Ya, kesaksiannya saja tidak bisa. Waalaikumsalam, Bang. Bang. Yusuf, Bapak lagi ngajar, jangan nangis. Ya. Ya. Terus syarat yang keempat, dia menguasai teks-teks Al-Quran.
dan semua yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dia harus kuasai itu. Ya, sebagian ahli usul fikih mengatakan itu ada 500 ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Dia harus kuasai. Kalau nggak menguasai mah nggak boleh. Harus kuasai dia. Ya. Ada lagi ya, sebagian ulama usul mengatakan itu yang penting ayat-ayat yang menunjukkan hukum secara jelas. Ya, yang hukum-hukum ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum secara jelas, secara langsung. Ya, bukan hukum-hukum yang hukum-hukum yang cuma tersirat saja. Jadi ada rendah dia. Terus yang kelima, mengetahui apa yang ia mengetahui hadis-hadis yang ia butuhkan untuk menetapkan hukum. Maksudnya tidak semua hadis. Pokoknya hadis-hadis yang ia butuhkan untuk hukum yang sedang, untuk urusan hukum atau kasus yang ada nilai hukumnya yang sedang dia ijtihad itu, dia harus kuasai hadis-hadisnya juga. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu adalah dua sumber pertama untuk urusan hukum. Gitu ya. Terus syarat yang keenam, dia mesti mengerti di mana-mana saja yang hukum itu berlaku ijma' ulama dan ada ikhtilaf antar para ulama. Dia harus tahu, oh ini semua ulama tidak ada yang ikhtilaf. Ini semua sepakat, ini ijma' ulama. Sholat 5 waktu itu wajib. Ini berdasarkan Quran, hadis, dan ijma'. Dia juga harus mengetahui perbedaan pendapat para ulama. Baru dia bisa ijtihad. Ya, supaya dia tidak memfatwakan sesuatu yang bertentangan dengan ijma'. Atau dia mengklaim bahwa ini ijma' padahal itu bukan ijma'. Atau dia membuat satu pendapat baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang itu bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum. Itu ya. Terus syarat yang berikutnya adalah mengetahui qiyas. Mengetahui bagaimana menganalogikan hukum yang sedang dia hadapi, kasus hukum yang sedang dia hadapi dengan hukum yang sudah tetap. Dia harus tahu qiyas. Ya. Kaidah-kaidah qiyas seperti apa dia harus tahu. Misalnya, la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Terus ada lagi misalnya al-qiyas ma'al fariq batin. Mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang variabelnya berbeda, itu tidak boleh. Dengan contoh-contohnya, dia harus tahu itu. Ya. Nah, ini alat yang paling pokok nih tentang pengetahuan tentang qiyas. Nah, makanya orang yang berijtihad, dia biasanya menguasai mantik, ya, menguasai filsafat. Ya, filsafat hukum, bukan filsafat ketuhanan, ya, bukan teologi. Ya, dia harus tahu harus tahu mana pokok pendapat, mana pokok hukum, mana cabang hukum. Pokok-pokoknya mana, hukum-hukum mana, hukum-hukum cabangnya yang mana. Ya. Nah, kalau tidak tahu, nggak mungkin dia bisa menggali hukum. Istinbat hukum nggak mungkin. Ya. Terus syarat yang ke-8, dia harus mengetahui bahasa Arab. Ya. Harus mengetahui bahasa Arab dengan tabiat-tabiatnya. Dia harus paham itu. Yo, kalau nggak paham, Ustadz itu kan tidak disebutkan itu dalam satu harinya. Karena tidak tahu. Misalnya, apa yang Aisyah katakan. Kana fima anzalallahu minal Qur'ani khamsu rada'atin yushbi'na yuharrimna. Ya. Atau ashru rada'atin yuharrimna.
thumma nusikhna bi khamsu rada'atin yushbi'na. Apa itu artinya? Dulu ada ayat Al-Quran itu yang bunyinya 10 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsu rada'atin mutataliyatin. Khamsu rada'atin mutataliyatin yuharrimna. 10 kali ashur rada'atin mutataliyatin yuharrimna. 10 kali penyusuan yang berurutan itu menjadikannya sebagai muhrim dari yang menyusui. Kemudian dinasah 5 kali penyusuan menjadikan hukum kemahraman. Ustadz itu tidak ada tuh. Lalu difahami bahwa itu adalah menyusui dalam 1 hari 5 kali. Itu lisanul Arabnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin bayi hanya disusui sehari sekali. Itu kebutuhan minimal itu. Bayi itu menyusu 5 kali. Begitu. Ya, jadi dia harus mengetahui bahasa Arab dengan tekanan-tekanan maknanya. Supaya dia bisa membedakan mana hukum-hukum yang kembali kepada bahasa. Jadi ada hukum-hukum yang keputusannya kembali kepada bahasa. Ya, seperti itu. Ya, kan hukum berkaitan dengan teks. Ya, seperti misalnya, ini lafadznya sharih, jelas. Ini lafadznya tidak jelas. Ini lafadznya, ini sifatnya global. Ya, ini lafadz, ini rinci. Ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini maksudnya ini bebas, ini terikat, ini hakikat, ini majaz, ini kiasan, ini sebenarnya. Dia harus tahu itu. Ya. Nah, itu dipelajarinya di mana itu? Itu dipelajari di balaghah, di ma'ani, di bayang, di mantik. Tuh, yang mantik ini nih, yang butuh otak yang cerdas juga belajarnya ya. Ya. Terus dia harus mengetahui mana nasikh, mana mansukh. Gitu. Dia ada syaratnya. Tidak semua orang bisa. Ya. Supaya dia tidak berfatwa dengan hukum yang sudah dihapus keberlakuannya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ya, Ali bin Abi Thalib ketika dia hendak mengangkat seorang hakim, dia tanya, apakah kamu ngerti nasikh mansukh apa tidak? Kamu tahu nggak mana ayat yang menasah, mana ayat yang dinasah? Nah, kalau dia mengatakan saya tidak tahu, Ali mengatakan halakta wa ahlakta, kamu hancur, kamu menghancurkan. Jadi hakim itu harus tahu hukum yang benar, mana hukum yang masih berlaku, mana hukum yang sudah tidak berlaku, mana yang mengamandemen, mana yang diamandemen, dia harus tahu. Terus dia harus mengetahui derajat-derajat hadis. Ya, hadis ini sahih, apa hasan, apa dhaif, apa palsu, dia harus tahu itu. Kalau nggak tahu, waduh, wah, dia harus paham nih, hadis ini bisa dijalankan, hadis ini tidak bisa dijalankan. Ini hadis sahih tapi tidak berlaku. Bisa? Bisa. Hadis-hadis tentang perang di Indonesia tidak berlaku. Oh, ini hadis ini berlaku, ayo kita perang. Enggak begitu. Ya. Dia harus tahu mana hadis-hadis yang bisa diterima, mana hadis-hadis yang harus ditolak. Kok bisa begitu? Iya. Ya, banyak hadis yang harus ditolak. Ya, hadis-hadis palsu terutama. Ya. Ya, dia harus tahu itu. Terus dia punya kemampuan untuk istimbat. Istimbat itu apa? Istimbat itu dia
bisa menggali hukum dari teks yang sudah ada. Itu namanya istinbat. Ya. Nah, ini tidak akan dia miliki kalau tidak terlatih. Tidak terlatih dalam urusan furu'. Tuh, makanya orang yang mau ijtihad biasanya belajar kitab semacam kitabnya Ibnu Rushd. Ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Kitab Bidayatul Mujtahid itu kitab pengantar untuk orang yang ingin ijtihad. Gitu ya. Ya, terus mujtahid itu harus adil. Ya. Harus adil, tidak bisa jadi orang yang banyak berbuat dosa melakukan ijtihad. Karena adil dalam urusan hukum itu adalah orang yang saleh. Dia orang yang saleh, tidak fasik. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan dia harus kuasai mantik. Mantik itu ilmu logika. Karena masalah hukum itu masalah logika itu. Ya. Ketika Abdullah bin Baz mengatakan itu mantik itu haram, filsafat itu haram. Bapak tahu bin Baz itu orangnya buta ya, sejak umur 18 tahun kalau tidak salah buta. Tapi hafal hadis, ribuan hadis dia hafal. Dia katakan apa tadi? Filsafat itu haram. Lalu oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ini orang Mauritania, ulama juga, buta juga. Ini Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini dia menulis usul fikih. Dia bilang, mana yang mengatakan filsafat itu haram? Sini. Saya ajari filsafat yang halal. Jadi dari Saudi ini bin Baz datang ke Mauritania untuk belajar kepada Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Nah, ternyata yang diajarkan adalah usul fikih. Itu filsafat hukum. Tuh, jadi dia harus kuasai itu mantik. Harus kuasai ilmu logika. Ya. Kalau kita di Indonesia nih adanya, misalnya buku pengantar filsafatnya Muhammad Sidi Ghazalba, itu muridnya Hamka. Itu ke filsafat hukum itu. Dia harus paham itu. Mana sebagian, mana keseluruhan, mana itu filsafat. Ya, dia harus paham. Baik. Itu kitab-kitab tentang ini semuanya kita bisa rujuk misalnya ya. Kitab-kitab usul fikih. Seperti misalnya Al-Mustasfa oleh Imam Ghazali. Merujuk kitab fikih, usul fikih satu saja ini sudah cukup. Ya, untuk modal kita memahami atau mencoba untuk ijtihad. Kalau enggak, mah enggak bisa. Ya. Itu ya. Itu pertama tentang syaratnya. Terus yang kedua, macam-macamnya ya. Ada ijma' sahabi, ada ijma' sukuti, macam-macamnya tuh. Ya, macam-macamnya ijtihad. Terus ada yang ijtihadnya sifatnya kenapa Yusuf datang-datang menangis, kenapa coba? Ucup. Kenapa, B? Kenapa, B? Iya, dicariin. Kasihan masa baju saja nggak ketemu. Jangan nangis, yang sabar. Jangan nangis, Ucup. Enggak. Ya, tentang macam-macamnya tergantung dari sisi mana. Ya, ada ijtihad. Biar gak terganggu ya. Ya, jadi tentang macam-macamnya ijtihad ini. Ada ijtihad yang sifatnya
sifatnya apa istilahnya? Kalau bersama-sama tuh apa namanya? Mengurai satu masalah, ijtihadnya bareng-bareng, ijtihad kolektif. Ya. Ya, kalau kita MUI ya misalnya, MUI itu dia melakukan ijtihad. Apakah orang per orang bisa ijtihad? Bisa. Bisa, asal dia punya kafa'ah, punya kemampuan untuk ijtihad. Dengan syarat-syarat yang seperti tadi antara lain yang saya sebutkan. Begitu ya. Nah, itu tentang macam-macamnya. Kaidah-kaidahnya banyak. Ya, itu semuanya ada dalam kitab usul fikih. Saya kira itu untuk sementara, Pak Edi. Alhamdulillah Ustaz. Setelah mendengar uraian Ustaz mengenai ijtihad ini, begitu hanya syaratnya saja, tambah-tambahan lain. Jangankan untuk mencoba untuk katakanlah mengetahui lebih jauh. Baru mendengar segitu saja rasanya kepala saya sudah pecah, Ustaz. Bisa bayangin bagaimana orang-orang yang berilmu itu ya Ustaz ya. Enggak jadi beristihad dong. Insya Allah ahli surga betul mereka itu tentunya. Waduh, luar biasa. Kita berhutang banyak. Ya, terus yang kedua, mengenai yang kedua itu, saya tidak sengaja apakah saya salah atau mungkin salah, sudah terjawab. Tadi Ustaz mengatakan seorang yang beristihad itu dengan mengeluarkan fatwa, justru itu yang ingin saya tanyakan, fatwa itu Pak. Jadi maksud barangkali ijtihad, produk daripada ijtihad itu adalah fatwa Ustaz itu barangkali Ustaz. Iya benar. Barangkali Ustaz. Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Iya. Jadi sudah kalau memang betul ya langsung sudah terjawab Ustaz yang kedua. Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah itu sudah membuat kepala saya pecah betul tadi. Khairan katsiran Ustaz. Iya. Baik, kalau sudah, saya sebentar cek YouTube ya, Ustaz. Iya, monggo. La ilaha illallah. Nggak ada pertanyaan. Ada 13 peserta. Alhamdulillah. Tadi sih ada 14. Ada yang ini mungkin. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahkan. Ustadz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran dan teman-teman Bapak Ibu jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di taklim subuh ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan bisa kita ambil hikmahnya, manfaatnya, ilmunya, dan kita tularkan lagi kepada yang lainnya. Insyaallah. Baik, kita sudahkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat selalu. Ibu juga semua. Sehat semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa ngajar bahasa Arab? Apa libur aja? Suaranya minum alo, Ustaz. Alonya di. Ya, suara seperti ini tapi tidak susah. Maksudnya tidak susah, lancar aja. Ya ada. Jadi buka kelas ya. Buka aja. Baik, pasti. Ya.